как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 4805 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 4805 yaitu terawangan sebotol minyak. Perlu Mbak Wira sampaikan bahwa Mbak Wira tidak tahu ya di mana minyak ini belinya, praktisi yang meritualkan siapa, harganya berapa. Terus terang Mbak Wira tidak bertanya itu ya, sehingga tolong tidak ada sedikit pun unsur ya Mbah Wira ingin menjatuhkan siapapun ataupun membaik-baikkan siapapun, karena toh Mbah Wira tidak tahu di mana ini belinya. Kemudian juga tidak ada unsur menjelek-jelekkan ataupun menjatuhkan demi keuntungan ya Mbah Wira sendiri, karena nyatanya Mbah Wira juga tidak jualan minyak bertuah. Jelas ya. Jadi betul-betul di sini Mbah Wira hanya menyampaikan berdasarkan foto benda yang dikirim. Nah, kita langsung saja untuk minyak ya, milik klien nomor 4805 ini. Secara vibrasi energinya itu kuat sekali ya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, level energinya adalah 96. Jadi memang kuat sekali ya. Mbak Wira terus terang ya, seumur hidup lihat energi ya pada minyak dengan level sekuat ini ya baru milik klien nomor 4805 ini. Terus terang Mbak Wira tidak tahu ini belinya di mana, jadi tolong tidak ada unsur membaik-baikkan atau kong kali kong dengan siapapun ya. Nah, kalau dari karakter energinya Mbak Wira bisa menangkap dia memiliki tuah dalam hal pengasihan yang kuat serta sihir pikiran. Pengasihan itu membuat orang lain mudah senang, mudah suka dengan kita. Kalau sihir pikiran itu membuat orang lain itu mudah setuju dengan apa yang kita pikirkan, mudah setuju dengan apa yang kita inginkan, mudah setuju dengan apa yang kita usulkan kepada dia, apa yang kita minta kepada dia. Kemudian ada unsur tuah kerejekian. Nah, ini hati-hati. Siapapun Anda, tolong jangan digunakan untuk wasilah pengeretan ya. Pengeretan itu apa? Pengeretan adalah suatu metode yang digunakan untuk menggait wanita-wanita kaya. Kemudian kita kuras hartanya, kita mintai dia uang setiap hari dalam jumlah banyak, sehingga kemudian harta bendanya habis, kita yang jadi kaya. Itu pengeretan. Tolong jangan digunakan, karena bagaimanapun juga laki-laki itu punya harga diri. Jangan sampai kita laki-laki malah kemudian minta duit kepada wanita. Memang wanita itu seperti boneka Barbie. Bisa kita mainkan, bisa kita perdaya, bisa kita telanjangi, bisa kita pakaiin pakaian sesuka hati kita ya. Kalau katanya lagu itu undress anywhere gitu ya, bisa dibuka bajunya kapanpun, dimanapun, bisa kita permainkan sesuka hati. Tapi jangan lupa, pria sejati tidak bermain Barbie gitu loh ya. Jadi wanita memang seperti Barbie, tapi ingat, laki-laki sejati tidak mainan Barbie. Kita kembali. Nah, Mbak Wira berusaha melakukan pengecekan yang berikutnya, yaitu secara metode visual. Mbak Wira mencari tanda-tanda visual ataupun tanda-tanda manifestasi ataupun tanda-tanda kehadiran khodam pada minyak ini. Ternyata Mbak Wira tidak mendapatkan khodam apapun ya. Sehingga minyak ini Mbak Wira nyatakan secara khodam kosong ya. Tapi memang secara energi dia kenceng ya, vibrasi energinya kuat. Kemudian Mbak Wira juga sudah mencoba ya menembakkan energi beberapa kali ke minyak ini untuk memancing khodamnya keluar ya. Ibarat kata ada ikan di dalam air, karena kita nggak bisa masuk ke dalam air, maka ikannya kita pancing supaya keluar. Kalau ikannya udah keluar, bisa kita ukur panjangnya, bisa kita timbang beratnya kan gitu. Nah, sama khodam pun demikian. Apabila Mbak Wira berusaha kok mencari-cari khodamnya nggak ketemu, biasanya Mbak Wira pancing supaya keluar. Nah, pada minyak milik klien nomor 4805 ini juga sudah Mbak Wira pancing keluar, tapi ternyata tidak ada feedback. Jadi Mbak Wira di sini positif, yakin bahwa memang minyak ini tidak berkhodam. Tapi memang secara karakter energi dia kuat, gitu ya. Nah, kita sekarang bicara tentang energi. Jadi gini loh, benda bertuah itu menghasilkan tuah dari yang namanya energi. Energi itulah yang kemudian diolah, gitu ya, untuk menjadi tuah. Apakah pengasihan, sihir pikiran, sihir omongan, proteksi, kewibawaan, atau apapun itu.
ya, yang diolah menjadi tuah adalah energi. Energi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi alam. Nah ini kalau pada minyak seperti ini tidak ada. Kenapa? Karena energi alam ini biasanya terdapat pada benda-benda yang mustika atau benda-benda non logam tarikan alam atau pusaka. Benda-benda logam memang dia dibuat oleh alam. Batu merah delima, rantai babi, mustika kelapa, misalnya, yaitu adalah benda-benda yang terisi energi alam dengan sendirinya, memang alam yang membuat. Tapi kalau pada minyak milik klien nomor 4805 ini tidak. Nah ini adalah energi ritual, energi manusia atau energi praktisi yang sengaja diisikan ke dalam minyak ini dengan ritual tertentu sehingga minyak yang sebelumnya tidak bertuah menjadi memiliki tuah. Nah itu yang terjadi pada minyak ini. Namun minyak ini tidak dilengkapi dengan khodam karena memang pemahaman dari praktisi yang meritualkan gitu ya, bahwa minyak ini memberikan tuah karena memang dia mengandung energi. Tidak dimaksudkan energi itu berasal dari khodam atau dari sumber-sumber lain. Pokoknya ada tuah ya sudah, selesai, gitu aja. Biasanya yang memiliki pemahaman seperti ini adalah praktisi-praktisi kuno yang memiliki ilmu-ilmu kuno zaman dulu. Biasanya memang tidak menitik beratkan pada khodam, tapi menitik beratkan pada tuah. Asalkan tuahnya bekerja ya sudah, gitu ya. Jadi memang yang namanya ilmu supranatural itu bermacam-macam sekali, sehingga ya kita yang harus luas, harus fleksibel dalam memberikan penjelasan. Tidak ada ceritanya ilmu A lebih baik daripada ilmu B lebih kuat daripada ilmu C lebih tinggi derajatnya daripada ilmu D, nggak ada. Semua sama-sama baik. Tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu aja dalam memahaminya ya. Sehingga Mbak Wira sebagai praktisi yang melakukan terawangan pun selalu netral selama ini. Benda itu Mbak Wira juga nggak tahu punya siapa, dan Mbak Wira juga tidak berjualan minyak seperti itu, sehingga Mbak Wira selalu menyampaikan apa adanya saja. Mbak Wira berusaha objektif menyampaikan kalau seperti ini kelebihannya begini, kalau seperti itu kelebihannya begitu, gitu aja ya. Kita kembali. Minyak ini ya Mbak Wira rasakan dia memiliki mekanisme auto recovery. Jadi ketika energi yang ada pada minyak itu habis, dia memiliki suatu mekanisme untuk memulihkan kembali energinya melalui apa, perawatan. Biasanya kalau minyak-minyak seperti ini perawatannya dibacakan mantra ataupun dibakarkan dupa atau dirabun istilahnya. Nanti bener apa salah silakan klien nomor 4805 yang memberikan kesaksian kepada Mbak Wira. Oh iya Mbah, bener Mbah, memang minyak ini ada mantra-mantra khusus yang dibaca, atau iya Mbah bener Mbah, memang minyak ini harus dirabun setiap bulan sekali atau bagaimana. Nanti silakan Anda yang klarifikasi. Ya apapun pernyataan dari Anda akan Mbak Wira screenshot untuk dijadikan testimoni ya pada YouTube Mbak Wira, pada channel Mbak Wira ya, supaya orang tahu bahwa Mbak Wira ngomong ngalor ngidul itu bukan sekedar halusinasi, melainkan suatu fakta. Memang benar seperti itu adanya, kayak gitu ya. Kita kembali. Tuah sihir pikirannya itu kenceng banget, kental banget, energinya kuat banget ya. Jadi dibanding dengan energi-energi dari tuah yang lain, energi sihir pikirannya itu yang kencang, sehingga lebih mirip seperti minyak gendam ya. Inilah ya, minyak gendam mempengaruhi pikiran orang lain agar mau nurut dengan kita. Ya hati-hati aja lah, ini aliran kiri, diritual dengan pakem kiri. Jadi hati-hati, biasanya minyak-minyak pakem kiri itu tuahnya kenceng-kenceng, tapi ya gitu, seperti tidak punya rem ya. Jadi kelebihannya tuahnya kencang, tapi kekurangannya seperti tidak punya rem terhadap hal yang sifatnya negatif, gendam, pengeretan ya, pengasihan untuk seksualitas. Nah itu kencang, tapi ya gitu nggak punya rem. Kayak semakin liar orang yang menggunakan itu semakin kencang tuahnya. Nah ini perlu hati-hati aja. Kenapa? Karena karma selalu ada. Bagi siapapun pengguna benda bertuah untuk hal yang negatif, karma selalu ada. Gitu ya. Nah lalu apakah ada dampak negatif dari minyak ini? Tidak ada. Sesungguhnya tidak ada dampak energinya, karena tidak ada dampak negatifnya. Karena yang namanya energi itu tinggal bagaimana kita mengolahnya. Seperti kita pegang bubuk mesiu, mau kita jadikan apapun bubuk mesiu itu tergantung tangan kita. Mau kita gunakan untuk meledakkan rumah atau meledakkan bahan batuan, bahan tambang gitu kan, ya, itu terserah kita. Mau kita gunakan bubuk mesiu itu untuk menghancurkan atau mengobati, itu semua tergantung kita, gitu ya. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan dari terawangan minyak ya, milik klien nomor 4805 ya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat siang.